Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah Rizka, Ustazah Eka, dan Ustazah Silvi kembali lagi dalam pembahasan Bahasa Indonesia kelas 9. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasan teks diskusi. Untuk itu, sebelum memulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebahasaan teks diskusi. Nah teman-teman, kira-kira apa saja kebahasaan dari teks diskusi? Nah, yang pertama ada konjungsi, kosakata evaluatif, kosakata emotif, kata tugas, modalitas, kohesi, dan koherensi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang konjungsi. Konjungsi merupakan penghubung yang menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf. Konjungsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata penghubung sebab atau kausal, yaitu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Ya, kata yang dapat digunakan ada apabila, jika, sebab, dan karena. Dia dapat nilai jelek karena malas belajar. Kemudian ada kata penghubung akibat atau konsekutif. Ini kebalikannya ya. Peristiwa terjadi akibat suatu hal yang lain. Ya, menggunakan kata sehingga, sampai, maka, akibatnya. Kemudian yang ketiga ada kata penghubung penegasan. Jadi kata-katanya untuk menegaskan, bahkan, malah, lagi pula, apalagi, jangankan, dan selain itu. Kemudian kosakata evaluatif dan kosakata emotif. Kosakata evaluatif ya dapat kalian lihat menyatakan pendapat yang digunakan untuk mengkaji argumen negatif dan bukti pendukung atau positif. Misalnya kata yang digunakan kemandirian siswa, prestasi belajar, sangat menguntungkan, berpikiran sempit, dan sebagainya. Sedangkan kosakata emotif menyatakan pendapat yang melibatkan emosi atau perasaan yang positif dan negatif. Contoh katanya yakin, kagum, senang, lebih baik, terkejut, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada 2 contoh kalimat untuk evaluatif dan emotif. Evaluatifnya menggunakan kata kemandirian siswa dan prestasi belajar, sedangkan emotifnya menggunakan kata terkejut. Kebahasaan berikutnya ada kata tugas, merupakan kata pelengkap yang dapat menyesuaikan kalimat sehingga maknanya lebih jelas. Ada preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel penegas. Preposisi bisa menggunakan di, ke, dari. Konjungsi bisa dan, dengan. Artikula dapat menggunakan para. Partikel penegas menggunakan kata kah, lah, pun. Berikutnya ada modalitas. Merupakan kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si pembicara atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, untuk modalitas ada 3. Untuk menyatakan kepastian menggunakan kata memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, tidak, bukannya, bukan. Untuk menyatakan pengakuan, ya, benar, betul, sebenarnya, malahan. Dan untuk menyatakan kesangsian, ada kata agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, rupanya. Jadi ini kata-kata yang digunakan dari modalitas. Berikutnya ada kohesi, merupakan hubungan atau perpautan bentuk dalam suatu wacana. Maksudnya, unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Contohnya di sini ada wacana, seminggu lamanya Udin dan Siti berlibur di rumah pamannya. Mereka memperoleh banyak informasi baru di rumah pamannya tersebut mengenai tanaman jagung untuk melengkapi tugasnya membuat laporan. Jadi, wacana di atas termasuk kohesi karena ada perpautan antara kalimat pertama yang menyatakan sedang berlibur di rumah pamannya dan di kalimat kedua mereka mendapatkan informasi baru di rumah pamannya tersebut, serta dikatakan kohesi karena menggunakan kata ganti dia. Kebahasan yang terakhir ada koherensi, merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga wacana tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Contohnya, Pak Gani memilih bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu, umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Wacana di atas saling mempunyai kaitan secara maknawi dan merupakan wacana yang padu.
Kalimat di atas menjelaskan manfaat dari bertanam singkong, sehingga dapat dikatakan wacana tersebut koherensi. Nah, baik teman-teman, di sini akan dicontohkan cara mencari kebahasan dari satu buah paragraf teks diskusi bagian isu atau masalah. Ya, sudah dibedakan warnanya untuk karena ini termasuk kata penghubung sebab. Kemudian ada kata namun, ini termasuk konjungsi dari kata tugas. Ada kata di sebagai preposisi, memudahkan segala aktivitas kosakata evaluatif. Nah, lanjut ya, ada dan dengan itu termasuk konjungsi. Kemudian ada kata pun, ini termasuk partikel penegas. Ada kata padahal, ini termasuk kata penghubung penegas dan rupanya sebagai modalitas. Baik teman-teman, itu adalah contoh-contoh dari kebahasan teks diskusi. Alhamdulillah, tak terasa ya kita sudah membahas bersama secara daring tentang struktur dan kebahasan teks diskusi. Jangan lupa baca ulang kembali ya, bisa melalui buku paket ataupun ketika tadi kakak sudah menonton dari awal sampai akhir dan sambil mencatat itu lebih bagus lagi. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar walaupun dari rumah, tetap semangat. Untuk itu, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Ustazah, salam juga, salam rindu dari Ustazah Eka dan Ustazah Sufi. Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu berdoa agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.